Wijayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang terhormat fasilitator Ibu Siti Nurrojia MPD. Yang terhormat pengajar praktik Ibu Era Almaida SPD. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah dari UPTD SMP Negeri 1 Kampung Rakyat. Yang kedua yaitu kepala sekolah dari SMP Swasta Anugerah Tanjung Medan. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, di sini saya ingin mewawancara Bapak terkait pemenuhan tugas saya, Pak, di kegiatan PGP Angkatan 11 ini, Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana pandangan Bapak atau pendapat Bapak saat mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin selama ini, Pak. Jadi, Pak, ada beberapa pertanyaan nanti, Pak, yang ingin saya ajukan. Silakan. Namun sebelum itu, Pak, boleh nggak Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Bapak, menjadi sebagai kepala sekolah di mana, Pak, kemudian sudah berapa tahun? Baiklah, nama saya Khairuddin Lubis, memimpin di SMP Negeri 1 Kampung Rakyat mulai tahun 2023 sampai saat ini 2024. Dan mengenai kebijakan-kebijakan yang Ibu tanyakan, silakan. Iya, Pak. Kalau jadi kepala sekolahnya ada berapa tahun ini, Pak? Mencapai 2 tahun. Kalau di sini ya, Pak? Iya, Kalau di 2023. sebelumnya, Pak? Sebelumnya dari tahun 2004 sampai 2014. 2014 ya, Pak? 2014 sampai 2016 itu PLT. 2016 sampai sekarang definitif itu di SMP Negeri 3 Sungai Kanan. Ya, Pak, ini ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama, Pak. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan moral ya. Iya, Pak. Nah, yang pertama itu dilihat dari segi hukum. Kalau dari segi hukum itu pasti ada benar lawan salah. Namun kalau dia dari dilema etika itu pasti benar lawan benar. Nah, namun dari hal itu kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Iya, Pak. Untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih, Pak, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebelum keputusan diambil, mungkin terlebih dahulu kita akan mengumpulkan fakta siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, dan selanjutnya menganalisis benar atau salah dan membuat alternatif dari masalah tersebut, dan selanjutnya membuat keputusan dari masalah tersebut. Lalu nih, Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih, Pak, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan pada saat ini, ya pertama berdiskusi dengan warga sekolah, menentukan penyebab permasalahan tersebut. Setelah itu membuat solusi, dan selanjutnya menimbang dan melihat dari sudut pandang sebelum memutuskan keputusan yang dilakukan, dan dibarengi dengan kesepakatan yang ada bersama warga sekolah. Oh iya, Pak, sama warga sekolah. Iya, ya, Pak. warga sekolah. Pertanyaan keempat ya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, benar lawan benar itu tadi, Iya. Pak. Benar lawan benar dan benar lawan salah itu dilema etika dan dilema hukum itu ya. Dengan menelaah siapa yang terlibat,
tingkat urgen kasus itu dan pengambilan alternatif serta diskusi, begitu ya. Pertanyaan yang kelima, Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini, Pak? Dilema etika berarti itu benar benar gitu ya. Iya, Pak. Sama benar. Nah, menurut saya mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ini yang biasanya Bapak jalankan? Nah, kalau di sini kita laksanakan dilema etika itu yang melihat masalah. Kalau masalahnya bisa diselesaikan di tempat, ya kita selesaikan di tempat. Namun kalau masalah itu sedikit rumit masalahnya, maka kita memiliki prosedur di sini. Misalnya kita ambil masalah, kita serahkan ke piket. Dari piket itu apabila bisa diselesaikan di piket, maka selesai. Namun apabila tidak bisa diselesaikan di piket, maka dia merujuk ke guru bimbingan konseling. Dan di guru bimbingan konseling juga ada strukturnya di sana. Apabila bisa diselesaikan di bimbingan konseling, maka selesai masalah. Namun apabila ini dianggap belum selesai dan kita butuhkan informasi dari orang tua, maka guru bimbingan konseling berhak memanggil orang tua. Dan toh juga belum selesai, maka kita lanjutkan ke jenjang selanjutnya, misalnya mengumpulkan orang tua dan pihak sekolah yang terkait, misalnya komite sekolah, sampai di situ penyelesaian. Panjang ternyata ya, Pak. Jadi ada jadwalnya ya, Ada Pak? jadwalnya ya. Oke, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mempermudah Bapak. Iya. Biasanya ada kasus-kasus dilema etika ini yang selain itu termasuk warga sekolah, dan selain warga sekolah itu ada bimbingan konseling ya, itu yang mempermudah kita. Namun selalu kita berkoordinasi dengan mereka bagaimana yang terbaik untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut. Pertanyaan terakhir, Pak. Terakhir, Iya. Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan? Iya. Pengalaman yang bisa diambil dari mengambil keputusan ini adalah ternyata mengambil keputusan memang perhatian seluruhnya kepada anak-anak kami agar segera berbaris di lapangan. Sekali lagi kepada anak-anak kami agar segera berbaris di lapangan untuk melakukan apel sidang. Dan selanjutnya dalam keputusan itu juga tidak berpihak kiri atau kanan, benar atau salah, namun kita mengambil keputusan itu memang betul-betul dari hasil keputusan itu kepuasan dari dari hasil keputusan itu warga masyarakat atau yang mempunyai masalah puas dengan keputusan itu. Oh iya, ya, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak ini, Pak. Sudah mau saya wawancara ini, Pak. Ya, sudah habis, Pak, pertanyaannya itu saja, Pak. Iya, ya. Terima kasih atas waktu Bapak, Pak. Iya. Wawancara yang sangat menarik, jadi pembelajaran juga bagi saya ya kan, Pak, atas pengalaman-pengalaman Bapak ini. Iya. Saya akhiri ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, di sini saya ingin melakukan wawancara, Pak, terkait pandangan atau pendapat Bapak
sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pak, pertanyaan yang pertama Pak, boleh diperkenalkan diri Pak dulu, nama, kemudian sebagai kepala sekolah di mana, dan sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah Pak? Terima kasih kepada Ibu ya, kepada saya bernama Indra Sidiwan SPD. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Swasta di Medan menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Ya, alhamdulillah sekolah saya juga termasuk sekolah penggerak. Iya Pak, berarti sudah kurang lebih 5 tahun ya Pak menjabat sebagai kepala sekolah di situ ya Pak. Oke Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sebagai seorang kepala sekolah Pak? Menurut saya, ya, memang kalau kita melihat etika ini memang suatu pilihan yang sulit sebenarnya. Karena situ ada rasa cinta atau kepentingan pribadi kan gitu. Tapi saya ada 3 hal yang menurut saya tidak putus dengan bijak. Yang pertama itu saya biasanya berpikir dia berbasis akhir. Saya pikir panjang nanti akhirnya seperti apa, itu salah satu contohnya. Artinya tidak spontan itu saya terus saya pikirkan panjang apa dampak akhirnya. Kemudian yang prinsip yang kedua yang saya ambil biasanya untuk etika ini, saya itu lebih orientasinya kepada aturan yang benar. Jadi kalau udah kita mengedepankan yang benar, saya rasa nanti etika ini akan terjadi pada diri saya gitu kan. Kemudian yang terakhir prinsipnya yang saya pakai selama keputusan dalam kasus ini, saya itu mengutamakan rasa peduli lah. Jadi saya mana lebih kita pedulikan dari hal pilihan yang sudah tadi. Berbeda dengan bukan moral, kalau bukan moral ini gampang. Karena kan asalkan memang sesuai dengan aturan norma yang berlaku, ya udah kita sesuaikan gitu aja. Beda dengan etika, jadi emang ini kan dia undang-undang di atas undang-undang ini etika ini kan gitu kan. Tidak tertulis, tapi memang harus kita benar-benar mengambil keputusan yang bijak dan tidak merugikan siapapun, termasuk diri sendiri gitu kan. Karena di depan kami tadi tidak bisa tadi yang pertama, saya lebih memberikan hasil akhirnya seperti apa. Kemudian kita orientasi ini memang berdasarkan untuk kepentingan kebenaran. Itu memang yang terakhir tadi saya ucapkan, saya sampaikan tadi ya, ada catatan sedikit tadi ini. Untuk yang terakhir itu mengutamakan rasa peduli. Sama intinya murid lah ya Pak. Iya, murid ini. Oke Pak, pertanyaan kedua ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ini Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kayak gini, saya membuat suatu catatan kelebihan dan kekurangan kan. Jadi 2 objek yang menjadi pilihan sekitar itu saya tulis, saya paparkan dalam catatan saya. Terus nanti saya lihat mana yang lebih banyak yang benarnya daripada yang salahnya. Jadi memang harus objektif, tidak pandang bulu sih saya orang prinsipnya kalau mengambil keputusan yang gitu kan. Kalau memang sekalipun itu memang terlibat dengan keluarga saya nggak akan membela yang keluarga saya gitu kan. Artinya memang saya pada prinsipnya memang orangnya lebih menekankan pada kebenaran. Artinya saya percaya sekali dengan kebenaran yang kita ambil itu tadi, kepentingan sama-sama benar tadi padahal kan. Iya Pak. Tapi ada yang paling benar lagi gitu kan. Iya, Walaupun seandainya yang tadi yang benar tadi itu juga ada hubungan dengan saya gitu kan, tapi saya akan lebih mengesampingkan itu, lebih saya cari mana yang paling benar. Ya, walaupun itu keluarga sendiri Iya, gitu ya Pak. karena kan dengan kita berani mengambil itu, berarti kita sudah mengandung nilai kebajikan di situ. Artinya Iya, apa? Pak. Kita memperlakukan orang itu sama, bukan karena itu dia anak siapa atau dia kedekatan aku dengan saya. Karena intinya nanti saya juga menjalani pun enak gitu. Artinya keluarga saya juga wanti-wanti, ternyata memang bapak ini memang konsisten dengan pada konsep mengandung nilai kebajikan. Iya Pak. Oke Pak, pertanyaan ketiga nih Pak.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau misalnya kita ketemukan dengan masalah ini, saya akan memberi ruang, tidak saya panggil secara berbarengan gitu kan. Saya panggil misalnya si A, panggil saya dengan memberikan pertanyaan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama itu saya tanyakan, baru saya tulis jawaban-jawaban tadi. Jadi setelah nanti saya yang kedua juga dimintain sama pertanyaannya, kemudian saya pelajari dari yang saya catat tadi, yang dijawab oleh yang saya tanyakan itu gitu kan. Jadi dengan itu menurut saya sih itu efektif kita untuk menjaga. Kalau seandainya sama-sama pilihan ini memang beda-beda tipis, maka saya akan menanyakan guru saya yang saya anggap itu memang kompeten di bidang itu kan. Karena jadi kan saya ambil 2-3 orang, saya suruh mereka bahas nih jawaban daripada yang saya tanyakan tadi gitu kan. Kenapa 3 gitu? Karena ganjil ini kan salah satunya ada penentu pemenangnya. Maka 3 saya. Jadi kan dengan 3 nanti aku yang ini, jadi kan ada 1 baru itu pun nggak langsung saya terima. Ya, analisis lagi. Kalau memang itu yang benar, kami memang satu frekuensi memang oke, itu maka saya buktikan gitu. Itu langkah-langkah saya ambil. Makanya alhamdulillah sejauh ini saya mengambil kebijakan itu belum ada siswa saya, orang tua siswa, kemudian guru saya yang merasa dirugikan dalam kebijakan saya. Karena saya juga orangnya tidak memaksakan kehendak saya untuk itu yang benar, tapi tetap saya tanyakan. Sekalipun guru itu masih di bawah saya jauh, saya anggap itu kan masih punya pikiran yang bisa menjadikan pikiran saya. Seperti itu ya Pak. Ya. Menarik sekali nih Pak langkah-langkahnya. Yang keempat nih Pak pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang benar? Untuk efektif itu kita gini, saya itu memang orangnya lebih berprinsip ngajak bermusyawarah. Ya kan? Jadi artinya kalaupun ada satu pihak yang bertikai, bisa kita datang secara kekeluargaan, kita sampaikan gitu kan apa permasalahannya, dan juga saya tawarkan solusi di antara masalah itu gitu kan. Artinya kalau memang dia bersalah ya kita sampaikan bersalah, dan kita syaratkan yang bertikai itu misalnya kan, jadi dia mengakui kesalahannya itu gitu kan. Jadi kalau memang masalah pengambilan efektif itu ya, artinya kalau efektif kita harus duduk bersama lah, itu lah yang efektif. Kenapa? Sama-sama mengetahui permasalahannya, sama-sama kita dudukkan perkaranya, sama-sama kita mengambil keputusannya, dan kita setelah lepas sekolah sebagai penengah. Artinya tidak bersekolah, tidak melihat kemanapun. Seandainya pihak yang tertentu tadi merasa dirugikan, kita berikan motivasi untuk menyadari kesalahan itu supaya dia menyadari. Kadang-kadang kan manusia ini kan merasa dirinya paling benar. Tapi kalau kita pandai memasukkan diri kita kepada dia, maka dia akan menyadari, oh ternyata saya salah gitu kan. Tapi pada intinya kalau kita ambil dalam permasalahan di tengah-tengah, biasanya dua pihak ini akan berani itu biasanya aneh atau gimana kan. Ketika kita hadir di situ, kemudian bersamakan dan tidak ada keberpihakan itu, mereka akan merasakan itu, merasa adil. Tak kalah nilai-nilai keadilan di tengah-tengah permasalahan itu, ya soal efektif dalam menganggap akan menganggap pengambilan keputusan pada kasus-kasus di daerah tadi. Oke Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan gitu ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kadang ya kita kan punya pimpinan tuh. Saya lah kan, pimpinan saya itu ya ketua yayasan, di atasnya kan tidak pengawas, dan pengawas ada kepala bidang, dan sekolahnya ada kadis, lah di bidang kita. Kadang-kadang ada suatu keputusan itu memang sangat sulit. Di satu sisi kita memang saling tahu atau saling lihat, tapi kadang-kadang yang intervensi itu yang memikirkan dampaknya itu. Jadi saya juga agak serta-merta bulat-bulat saya terima intervensi itu. Saya akan berusaha sampaikan, artinya bukan sifatnya menasihati, menyampaikan apa saya namanya ya, ide pikiran saya yang masuk di akalnya akan dia berubah intervensinya kepada saya, gitu kan.
dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang prosedural, gitu kan. Supaya memahami apa yang kebijakan kita tentang kebijakan itu akan seperti itu dampaknya. Kita rincikan apa dampaknya, kita sampaikan, gitu kan. Ya berupayalah kita supaya etika itu memang nggak terjadi, gitu kan. Karena kan saya berprinsip saling mengingatkan. Kadang-kadang kan ya mungkin mengenai kita kan refleksnya aja, gitu kan. Kita kan ya memikirkan, oh nanti kok aku sampaikan sama caption begini kan gimana, gitu kan. Contoh aja Bu ya, ini kita masalah di penganggaran sekolah misalnya kan. Saya terus terang orang yang paling betul menantang kalau memang itu nggak sesuai dengan juknis, gitu kan. Atau tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tapi saya sampaikan dengan cara yang baik. Nah, saya tidak mau mengajak-ajak orang, teman-teman saya harus seperti saya, tidak. Yang saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, saya berupaya supaya atasan itu memaklumi dan menyetujui apa yang saya sampaikan. Jadi gimana kalau misalnya dia nggak ngotot juga? Ngotot juga nggak bisa. Kalau misalnya bisa, baru kita terima, tapi tidak sepenuhnya, gitu kan. Artinya tetap kita hargai, kita siasati lah supaya kemudian kita itu juga tersampaikan. Atasan juga kita patuhi, pandai-pandai kita mensiasatinya, itulah intinya. Berarti kita harus putar otak ini. Di satu sisi kita ikuti kemauan pimpinan kita juga harus ikuti kemauan kita dengan cara bersamaan mengulang otak kegiatan itu menurut saya. Oh ya Pak. Oke Pak, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau misalnya masalah yang di tempat itu pernah saya lakukan, artinya kan tidak mesti menghadirkan dua pihak, karena objeknya memang saya tangkap langsung, memang saya terlibat saya tinggal masalah yang tidak pernah saya lihat. Jadi saya selesaikan di tempat. Misalnya ada anak-anak misalnya berkelahi, kan. Kebetulan saya lewat, memang saya lihat nampak. Tidak langsung yang saya panggil keduanya, saya ajak ngobrol bareng, saya dengan suasana mereka lagi haus, saya suruh masing-masing turun dulu, saya tenang. Lalu saya suruh curhat masing-masing cerita apa masalahmu di rumah, kamu masalah rumah dari apa? Yang kita tanya itu masalah tadi kenapa? Nah, kita tanya dulu basic dia dari rumah tadi. Di rumah kenapa? Nah, sudah makan berapa kasih uang dia tadi, gitu kan? Kalau berapa tidurnya kita ajak enjoy dulu dia, tidak enjoy dia sama-sama dingin baru kita ajak. Jadi tadi apa masalahnya? Kok sampai seperti itu? Dan kita aja boleh. Kenapa harus nyaman dengan kita? Ada enjoy dia, kadang kita semuanya. Jadi yang tadi punya masalah sebenarnya mengganggu temannya itu juga menyadari biasa saya itu yang saya ambil tempat. Kemudian yang dijadwalkan ini biasanya ada pengaduan yang nggak langsung sama saya, misal saya nggak dari tempat, ada suatu masalah misalnya kan, itu memang sering saya lakukan jadwal, saya perintahkan sama staf saya membuat jadwal pemanggilan, ya kan, misalnya hari berikutnya kan, misalnya kita Senin, saya nggak tempat, saya jadwalkan juga ke saya, tapi saya berupaya kalau bisa jangan lebih dari 2 hari. Oh, ada yang ini ya Pak? Ya, Maksimal kenapa? Biar jangan nanti itu jadi masalah besar. Supaya kan diminimalisir kalau masalah itu supaya jangan mulai kemana-mana, gitu kan. Jadi memang itu masalah yang pada saat kenapa dijadwalkan, memang saya pada saat itu di tempat. Oh iya, Kenapa di tempat ya Pak? Iya, karena nggak boleh tergesa-gesa. Kecuali saya tanya langsung, pada saya adil pada saat itu juga gitu. Itulah. Begitulah caranya ya Pak. Sesuai dengan kondisinya lah Iya, ya Pak. kondisinya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, kebetulan semua saya itu ada tim ya. Oh, tim khusus ini ya Tim Pak? khusus, tapi nggak pernah saya sekarang. Cuman ada namanya tim curhat saya. Oh, Tim curhat ini ada 5 orang yang saya anggap memang punya pemikiran yang apa saya banyak. yang luas gitu. Iya, berlian lah kalau kita ajak ngobrol, gitu kan. Emang itu terbukti efektif kalau saya ajak ngobrol kita mereka. Padahal tim ini kan cuma berlima ya. Tidak semua guru yang bisa saya ajak, karena kan saya rasa yang ini bisa mewakili dari 12 orang. Gitu kan. Ya, saya katanya, gimana ya, saya ada masalah yang bertanya
kamu gimana, kamu gimana, saya kayak gitu. Nah, jadi rata-rata dari tim yang saya beri tadi itu bisa sangat membantu saya, bisa menghadapi sekitar saya di sekolah ini. Karena juga saya biasanya di sekolah itu kan bukan saya yang bos ya. Artinya saya ajak guru-guru lain itu tim saya memikirkan seperti itu, karena saya aja. Yang saya ingin dibahas anggaplah ini sekolah kita bersama. Hancur sekolah ini kita yang coba maju kita lakukan. Maka saya akan bilang, oh ini keberhasilan saya enggak, ini keberhasilan kita. Ini kesuksesan kita. Makanya kalau saya nanti hari ulang tahun guru, orang tumpang, saya selalu sampaikan, jangan membaca di segala lain, kita bersyukur atas keberhasilan kita bersama-sama memajukan sekolah ini. Ya kan? Saya selalu sebagai guru, karena saya anggap mereka lah salah satu yang memajukan sekolah itu. Saya simpelnya hanya menjadi ya, kan? Kalau udah saya, jadi intinya saya punya tim tempat curhat keputusan namanya. Tim curhat keputusan yang saya ambil. Formal ya. Ini nggak perlu formal sih. Untuk telepon, gimana Pak Lian? Inspirasi gitu ya Pak. Yang perlu mau saya bicarakan ini. Kalau mereka serius. Ibarat saya nih, presiden kan mungkin punya staf ahli ya, saya juga punya. Iya Pak, iya Pak. Iya, ada 4 itu. Pak Fikri, Najam, Oke, iya 4 ini yang saya tim ini. Iya Pak. Sama saya 5. Jadi kan saya berlima kan yang 2 ini gitu kan. Iya. Nah, saya tanyain. Jadi misalnya 3 pendapat itu sama, jadi saya ambil atau 3 aja. Kalau misalnya berimbang, saya mikir, nah ya itulah saya. Nah, ya Bu, saya punya tim khusus curhat kebijakan. Oh iya Pak. Saya nggak mau kayak kawan harus begini, saya nggak mau. Kenapa? Nanti risikonya saya sendiri nanggung. Iya Pak, otoriter itu. Risiko di situ. Jadi kalau misalnya salah, jangan kayak itu kembali pasal 1, saya nggak gitu. Kesalahan ini kesalahan bersama. Karena kan saya tanya kalian. Jadi kalau ada masalah, jadi saya kan nggak saya sendiri. Jadi sama-sama menanggung malunya di situ. Itulah saya melakukan itu. Makanya saya dapat bersama yang sebenarnya itu ada tim curhat kebijakan saya. Nah, semua guru sih saya tanyakan, nggak usah. Karena ada juga sebagai guru itu kan memang mati dia tuh menurutnya saya segar. Atau dia memang dia ada sih dia nggak berat menyampaikannya. Artinya saya yang tidak ada lah ya. Yang kedus tadi antara kita ngomong, kalau memang saya salah sampaikan, itulah saya butuh guru seperti itu. Misalnya dia bilang sama saya gini, kalau Ustaz ada yang salah, saya nggak pernah nganggap saya paling benar. Oh iya Pak. Tapi Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dengan etika ini Pak? Pengalaman saya dulu kan saya sebagai guru biasa gitu. Karena juga saya beranggapan Bapak ini boleh begini ya, lalu sama saya gitu kan. Setelah saya menjabat dari sekolah ini, ternyata ini namanya ilmu etika gitu kan. Iya Pak. Ternyata memang ilmu etika sekolah tidak gampang, tak mudah gitu kan. Salah satunya itu pemikiran perasaan. Kadang-kadang kita dongkol di hati sama guru A misalnya. Tapi kita nggak sanggup menjalankan, tapi kalau diluangkan kita kok terasa. Jadi kadang-kadang timpang rasa itu perlu, tapi tegas itu juga penting. Nah, jadi antara timpang rasa dengan ketegasan itu penting, karena saling melemahkan di antara satu harus berbarengan. Artinya ini, kita sayang sama dia, tapi kalau dia salah kita harus beri tegur. Itulah dari pembelajaran kita. Artinya etika ini harus seimbang. Seandainya dia dekat dengan saya, rapat dengan saya, besti, kalau dia salah kita tegur. Jangan pilih kasih. Oh iya Pak. Sayangnya beda nanti definisinya. Sayangnya di mana? Misal, sayangnya saya sama Bu saya gini. Saya support dan motivasi. Karena itu Pak, cek semua kalian, tertanggung kalau tinggi tidak. Pak ya lah, apa pendala? Oh iya Pak. Semua sama ada perlakuannya. Tapi kalau mereka salah misalnya, terlambat saya marahin. Nah, sekalipun itu ada guru loyal saya yang tadi, ya salah saya marahin. Bahkan lebih keras marah saya sama mereka ketimbang yang lain. Kenapa? Mereka tim saya. Jadi contoh. Jadi intinya pengalaman saya juga Bu, memang saya mulai dari ini sekolah.
ada dua hal yang dipertimbangkan antara ketegasan dengan timbang rasa tadi. Iya itu Pak soalnya Pak. Ilmu etika tidak Pak. Sama untungnya saya, yang mungkin kan mayoritas kan menurut saya semua. Oh iya. Kemana kok beda agama lagi. Jadi ada beban itu lebih berat. Iya memang. Apalagi dia minoritas, kita harus memikirkan dia jangan sampai dia tersinggung dia tentang minoritas. Nah itulah di situ. Saya rasa itu pengalaman saya. Banyak. Terima kasih banyak ini ya Pak atas waktunya, wawancara yang sangat menarik sih bagi saya ini ya Pak. Banyak pengalaman dari Bapak. Ini sebagai pembelajaran buat saya juga Pak dalam mengambil suatu keputusan ya Pak sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.